Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karangan Said Hasan bin Muhammad Al-Kaf. Kita sudah sampai di pembahasan kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah bahas tentang syarat wajib sholat. Sudah di pembahasan yang kedua yaitu balik. Syarat wajib sholat yang kedua adalah balik. Kita sempat terpotong videonya. Kita lanjutkan makna qamariyah ay bil asyhuril arabiyah. Makna qamariyah artinya dengan bulan Arab. Makna tahdidiyah ay la yuhkamu bil bulughi qabla mururiha walau bil hadhah. Makna tahdidiyah artinya tidak dihukumi balik sebelum lewat walaupun sedikit lewatnya. Yang kedua, tanda balik yang kedua adalah al-ihtilamu fil dzakari wal untha litis sinina qamariyatan taqribiyatan fil dzakari wal untha wal ihtilamu huwa khurujul mani sawa'un fil naum awil yaqadhah. Yang kedua syarat balik adalah ihtilam. Ihtilam artinya keluarnya mani. Keluar mani baik disebabkan dengan tidur, mimpi atau juga dengan sengaja dikeluarkan. Yang penting keluar mani, pernah keluar mani laki-laki atau perempuan di usia minimal 9 tahun, qamariyah takribiyah. Takribiyah artinya kurang lebih. Maka dia dihitungi balik. Wal haidhu yang ketiga syarat balik adalah khusus untuk perempuan. Al haidhu yaitu haid. Fil untha untuk perempuan litis isinin yaitu di usia 9 tahun qamariyah takribiyah. Kurang lebih. Kama taqaddama fi babil haid. Sudah dibahas di bab haid dulu. Yang ketiga syarat wajib sholat adalah al-aqlu, orangnya berakal. Ayat tamyiz, fala tajibu 'alal majnun was-sabi ghairil mumayyiz wal mughma 'alaihi wal qada 'alaihim. Maka orang yang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, maka dia tidak wajib sholat. Akan tetapi walaupun anak kecil yang belum mumayyiz nggak wajib sholat, tetap orang tuanya dianjurkan untuk mengajarkannya sholat di usia masih kecil. Dengan tujuan harapan supaya di usia besar nanti terbiasa dengan hal-hal kebaikan. Bukan hanya sholat, menutup aurat juga, puasa juga. Untuk diajarkan hal-hal baik dari sejak kecil. Seperti itu. Juga orang ayan nggak wajib sholat pingsan. Dan tidak perlu diqadha atas mereka itu semuanya. Orang yang nggak wajib tadi seperti orang gila itu nggak wajib diqadha nanti. Yang keempat, syarat wajib sholat at-taharatu anil haidi wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Pada tajibu alaihima adaan wala qadhaan kama qala sahibu safati subat. Fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima. Yaitu suci dari haid dan nifas maka tidak wajib sholat. Baik sholatnya itu ada maupun qadha, nggak wajib. Kalau orang itu atas orang yang haid dan atas orang yang nifas, alaihi haid dan nifas maksudnya. Sebagaimana kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya. Yang kelima, syarat wajib sholat bulughud dakwah, sampainya dakwah Islam, sampainya dakwah, punya ilmu pengetahuan. Fa idza lam tablughud da'watu fala yajibu alaihi al-qada'u fala yajibu alaihi al-qada'u 'inda Ramli khilafan Ibnu Qasim. Yaitu sampainya dakwah. Ketika tidak sampainya dakwah, maka tidak wajib diqadha menurut Imam Ramli, berbeda kalau menurut Imam Ibnu Qasim. Artinya begini, kalau ada orang tinggal di hutan belantara, tidak pernah mendengar dakwah Islam, tidak tahu cara sholat, sama sekali tidak tahu misalnya. Atau dia sampai menyembah misalnya menyembah pohon, menyembah batu, menyembah api dan lain sebagainya. Nah, karena memang tidak pernah mendengar sama sekali tentang syariat Islam, maka orang yang seperti ini dianggap selamat dia. Dianggap uzur yang seperti itu. Kenapa? Karena memang Islam tidak pernah datang sampai dia. Nah, itu syaratnya.
Syarat wajib sholat sampainya dakwah. Kemudian yang keenam, salamatul hawas, yaitu selamat indranya. Fala tajibu ala man khuliqa a'ma al-samma walau natiqan walau qada'a alaihi idza ruddat ilaihi hawasuhu. Yang keenam syarat wajib sholat yaitu sehat. Indranya itu sehat. Maka nggak wajib sholat atas orang yang diciptakan memang dalam keadaan buta dan tuli. Walaupun dia bisa berbicara. Karena nggak mungkin dia bisa sholat. Gimana caranya dia belajar? Matanya nggak bisa melihat. Telinganya nggak bisa mendengar. Gimana caranya diajarin? Maka orang yang seperti itu nggak wajib sholat. Walaupun dia bisa berbicara. Tapi kalau salah satunya bisa, misalnya pendengarannya yang bisa, matanya buta, maka tetap wajib sholat karena bisa memungkinkan belajar dari pendengaran. Atau misalnya kebalikannya, matanya normal, tapi telinganya tidak bisa mendengar. Wajib sholat karena bisa belajar dari penglihatan, dari bahasa isyarat, gerak tubuh, dan lain sebagainya. Dan tidak perlu mengqadha apabila nanti dia sudah sehat. Di saat dia tidak sholat di masa indranya kurang normal itu. Nah ini yang disebutkan sebagai 6 syarat wajib sholat. Dan di sini juga termasuk ini selain haid dan nifas, suci dari haid dan nifas, yang 5 ini selain suci dan nifas, haid, suci dan nifas, itu yang 5 juga merupakan syarat orang dikatakan mukallaf, syarat orang dikenai beban hukum. Apabila seseorang, ada manusia, dia sudah balik, kemudian dia berakal, punya akal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah mendengar syariat Islam, tahu syariat Islam, tahu kebenaran Islam. Atau pernah mendengar syariat Islam. Kemudian indranya dikasih normal oleh Allah. Kemudian dia tidak masuk Islam. Maka orang yang seperti itu kekal di dalam api neraka. Nauzubillah. Makanya orang kafir itu kekal dalam api neraka. Karena sebenarnya dia punya akal. Kita ini dikasih akal supaya mikir, oh Islam itu begini, begini, begini. Indah ya. Ternyata agama yang benar agama Islam. Begini, begini. Nah, agama satu-satunya yang diridhai oleh Tuhan semesta alam pencipta alam semesta ini adalah agama Islam. Ketika orang sudah selamat indranya, sampainya dakwah Islam, kemudian berakal dia, balik dia, maka tidak masuk Islam sudah, kekal di api neraka. Nanti kita lanjutkan di masail. Allah Subhanahu wa taala alam. Sampai di sini dulu.